Halo, assalamualaikum pemirsa ITTS TV dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di rooftop kampus Telkom Surabaya, dan di sebelah saya ini adalah salah satu dosen peneliti vertical farming yang ada di Telkom Surabaya. Beliau adalah Pak Ubaidillah Umar. Silakan Pak Ubaidillah Umar untuk mengenalkan dirinya. Baik, terima kasih Pak Edi. Perkenalkan, di sini saya Ubaidillah Umar. Saya salah satu dosen di Institut Teknologi Telkom Surabaya di Prodi Teknik Komputer. Kebetulan ini saya juga salah satu tim peneliti di rooftop ini, mengoptimalkan lahan kosong di sini dengan membuat tanaman dengan sistem hidroponik. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ubay, apa saja kegiatan yang ada di sini, terus dalam menciptakan teknologi vertical farming ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Ya, awal mula khususnya di Surabaya itu lahan untuk pertanian itu semakin sedikit dengan banyaknya perumahan, kemudian perkantoran, kemudian pabrik. Kemudian yang kedua, terkait dengan kampus ini, kami melihat ada lahan kosong yang tidak dioptimalkan. Nah, maka dari itu kami berpikir bagaimana kalau seumpama lahan kosong ini bisa dioptimalkan. Apa sih yang bisa kita optimalkan? Maka muncullah ide untuk menanam sayuran, kemudian buah-buahan di lahan kosong ini. Ada salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan lahan kosong, yaitu menanam dengan sistem hidroponik. Baik Pak Ubay, mungkin bisa diceritakan tanaman apa saja yang ada di rooftop ini. Mungkin bisa diceritakan detailnya, apa saja kira-kira. Ya. Di sini ada sayuran tuh kangkung, kemudian ada pakcoy. Nah, kemudian juga ada buah-buahan di sini ada tomat, kemudian ada anggur, kemudian ada markisa, kemudian ada pepaya. Nah, kemudian juga ada padi. Baik Pak Ubay, mungkin bisa saya ulangi bahwa di sini itu menanam anggur, kemudian pepaya, kemudian markisa. Nah, itu mungkin bisa diceritakan Pak Ubay, apa sih kendala-kendala dalam menanam buah-buahan itu di rooftop ini? Ya, karena kebetulan di rooftop ini kan lahannya terbuka. Ya. Kemudian di sini juga pas musim hujan, jadi memang lebih banyak ke faktor alam sih untuk saat ini. Dimana ketika hujan itu ya lahannya terbuka kan, rawan air hujan itu merusak tanaman. Kemudian juga angin juga bisa menghembuskan ya tanaman, sehingga tanamannya itu bisa roboh gitu. Nah, kemudian dari sisi tanaman sendiri, karena ini berada di atas gitu, jadi memang harus ada petugas yang untuk ngecek gitu, untuk ngecek kondisinya. Kalau tanaman tomat kemudian cabai bagaimana Pak Ubay? Cabai, tomat, kembali lagi karena ini lahan terbuka, kemudian panas gitu ya, panas suhu itu, maka banyak tanam-tanam ini yang akhirnya daunnya menguning gitu karena kepanasan gitu. Nah, ini mungkin jadi peluang ya untuk peneliti di sini, bagaimana kita mengatur itu suhunya supaya tetap bagus bagi tanaman, sehingga tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Oh gitu, oke. Luar biasa sekali ya upaya-upaya yang dilakukan para dosen di sini. Ini juga melibatkan mahasiswa juga kan ya? Ya, betul Pak Edi. Jadi kami di sini tidak bekerja sendiri. Tentunya kalau dosen sendiri kan waktunya kan banyak di mengajar dan sebagainya. Nah, tentunya kita dibantu oleh mahasiswa yang lebih banyak di lapangan gitu, seperti itu. Jadi di sini kami dibantu beberapa mahasiswa yang begitu semangatnya mengelola ini. Oh gitu. Jadi dengan demikian kegiatan ini bisa jadi untuk kesibukan bagi para mahasiswa ya.
dalam meneliti ya, seperti itu Pak betul. Ubay ya. Oh Betul, iya. Pak Edi. Kami melakukan penelitian untuk mengontrol kondisi air pada tanaman hidroponik. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, yang namanya hidroponik itu adalah metode menanam dengan menggunakan media air. Nah, ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan dalam hidroponik, yaitu terkait dengan air, nutrisi, sama oksigen. Tahapan awal kami meneliti terkait dengan kebutuhan air sendiri bagi tanaman hidroponik. Nah, jadi kemarin kami membuat sistem kendali dalam mengatur kebutuhan air pada tanaman hidroponik berbasis IoT. Nah, jadi yang kami kontrol adalah bagaimana air di dalam tanaman hidroponik itu tetap stabil sesuai dengan kebutuhan tanaman. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, di sini kan salah satu kendala adalah karena lahan terbuka ya, panas gitu ya. Nah, di hidroponik itu ada bak penampungan air. Nah, dengan adanya panas tersebut, kemudian juga di samping memang kebutuhan utama tanaman itu adalah air, maka air di dalam bak penampungan itu cepat habis. Nah, selama ini ketika air itu habis, otomatis tanaman itu akan mati gitu ya. Maka perlu dibuat sistem kendali bagaimana air itu nggak sampai habis gitu. Nah, itu jadi kami sudah membuat sistem bagaimana mengatur air itu tetap stabil sesuai dengan kebutuhan hidroponik dengan berbasis IoT. Nah, di sistem ini petani itu bisa memonitor ya secara real time terkait dengan kondisi air di dalam bak penampungan air, apakah airnya itu kurang, kemudian apakah pompa di dalam itu mati, apakah air lebih gitu ya. Nah, itu bisa dipantau secara real time menggunakan aplikasi gitu. Itu sudah yang kami lakukan. Nah, mungkin selanjutnya adalah ke tahap berikutnya, yaitu meneliti terkait dengan nutrisi. Ini adalah salah satu contoh sistem menanam secara hidroponik ya. Nah, di sini kalau kita lihat, nah di sini ada bak penampungan air, bak penampungan air. Nah, di mana di sini ada pompa yang akan terus mengalirkan air secara terus-menerus, kemudian dikembalikan lagi. Nah, mungkin bertanya-tanya loh, kenapa kok airnya terus dialirkan? Nah, ini adalah salah satu sistem di hidroponik NFT ya. Dengan sistem NFT ini kebutuhan air terpenuhi gitu ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan oksigen terpenuhi, kemudian nutrisi terpenuhi. Nah, jadi air mengalir ini terus-menerus ini ya salah satu teknik supaya oksigennya terjaga ya. Nah, ini kalau kita lihat ini ya, nah di dalamnya ini air yang ngalir terus, ini ada air. Wah, ini bisa dilihat oleh pemirsa bahwa di dalam pipa ini terdapat air yang mengalir. Nah, oh ini adalah akar dari ini ya, kangkung ya, Ya, ini Pak akar dari Ubay ya. kangkungnya ini ya. Oh ya, ini selain kangkung tanaman apa lagi Pak Ubay? Ini ada pakcoy ya. Pakcoy, Ada seperti pakcoy. apa pakcoy? Oh seperti Oh, ini ini ya. ya. Oh iya. Ini sama juga. Jadi ini ada akar yang di dalamnya itu air. Juga ada air mengalirnya juga ya? Ada, semuanya mengalir ini airnya. Oh iya. Wah, keren sekali ini Nah, Pak Ubay. kelebihannya apa kalau air mengalir? Ya, oksigennya lebih baik. Nah, sehingga tanaman itu tumbuhnya lebih baik. Maka ini salah satu metode yang banyak dipakai. Nah, di sini juga kami menanam jenis tumbuhan yang lain. Tanaman ini kita menggunakan media tanah yang dicampur pupuk sama sekam. Jadi ini konsepnya mirip dengan kita menanam di tanah pada umumnya, cuma ini kita menanam di atas rooftop. Nah, di sini ada tomat. Ini sudah mulai berbuah, tomatnya sudah mulai mau matang, mulai mau panen gini ya. Kalau diperhatikan ini ada tiang ini ya. Ini bukan sembarang tiang, di sini ada pipa ya, selang kecil-kecil untuk menyemprotkan air. Nah, di sana itu ada sensor. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya salah satu kendala kami ini kan di ruang terbuka nih. Nah, kemudian panas gitu ya. Sehingga
kondisi tanaman dengan panas seperti itu akan cepat layu gitu. Maka perlu suatu teknik bagaimana tanaman ini nggak kepanasan. Maka kita membuat sistem di situ ada sensornya, sensor suhu. Ketika sensornya detect panas, maka selang ini akan menyemprotkan air. Sini ada pepaya. Untuk perawatannya seperti tanaman yang lain ya, kita perlu menjaga suhunya. Yang pertama, jangan sampai tanaman ini suhunya terlalu panas, karena kalau panas itu tumbuhannya ini akan layu. Kemudian selain menjaga suhu, juga airnya juga perlu jaga, jangan sampai kering. Karena panas itu cepat kering ini tanahnya, maka perlu kita sesekali kasih air supaya agak kering airnya. Kemudian di pupuknya juga diatur supaya seimbang pupuknya. Nah, di sini juga ada tanaman anggur. Nah, tanaman anggur ini tumbuhnya ini merambat gitu ya, sehingga kami membuat sistem seperti ini supaya rambatannya itu teratur, bisa kita atur sehingga nanti rooftop ini akan rindang ini ya, dengan hijau-hijau seperti ini rambatannya ini. Baik, terima kasih pemirsa, terima kasih Pak Ubay karena telah meluangkan waktunya. Itu tadi sedikit cerita tentang kegiatan vertical farming di IT Telkom Surabaya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita bersama. Saya Dwi Edi Setiawan dan Pak Ubay, kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.